Sutra 5 dari kelas B program studi Teknik Informatika 101. Sini saya akan mempresentasikan proposal dari tugas mata kuliah RTI atau riset teknologi informasi. Oke, kita masuk di proposal penelitian. Di sini saya mengambil judul analisis kinerja algoritma feature learning dalam mendeteksi jaringan komputer. Oke, kita lanjut bab 1, pendahuluan. 1.1 adalah latar belakang. Di sini membahas tentang deteksi anomali jaringan. Itu suatu keadaan yang terjadi pada suatu lalu lintas jaringan yang menyebabkan kondisi menjadi tidak normal. Beberapa algoritma learning yang digunakan dalam penelitian adalah eager learning atau machine learning dan lazy learning. Penelitian ini dibuat untuk menyediakan dan membandingkan kinerja berbagai ISSN 2987 sampai 5374 PISN. Algoritma machine learning analisis kinerja algoritma anomali jaringan ini adalah intrusion detection system atau IDS, merupakan komputer fundamental algoritma yang merancang aktivitas kinerja dunia maya. Karena penggunaan layanan sekolah ini informasi atau IoT yang sangat besar, lalu lintas jaringan juga meningkatkan setiap hari dalam jumlah yang sangat besar, sehingga sulit bagi IDS untuk membedakan antara perilaku lalu lintas jaringan yang normal dan tidak wajar. Metode yang berjalan mesin ML telah menjadi teknik yang mudah untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai serangan jaringan. Intrusion Detection System atau IDS adalah sistem pertahanan dan keamanan otomatis untuk monitor, mendeteksi, dan menganalisis historis aktivitas dalam jaringan atau host. Garis pertahanan pertama dalam IDS ini adalah variable yang juga digunakan ketika ada bukti anomali atau serangan yang tidak dapat dihentikan atau kurangi. Penggunaan perangkat IoT, namun IoT juga bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan itu dengan cara meningkatkan kemampuan penggunaan jaringan terutama di sektor-sektor pemerintah, bank, dan lain-lainnya. Ada beberapa masalah jaringan komputer yang sering terjadi dalam masyarakat, yaitu konektivitas terputus atau koneksi internet atau jaringan yang terputus secara tiba-tiba karena ada kabel jaringan yang rusak, perangkat kinerja lambat atau jaringan berjalan lambat,
menyebabkan menurunnya kinerja aplikasi dan layanan. Ini terjadi karena bandwidth yang terbatas, lalu lintas jaringan yang padat, perangkat keras yang usang, atau konfigurasi yang salah. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam masalah ini, yaitu deep learning, eager learning, machine learning, feature selection, boosting, dan stacking. Memproses data dengan cara mempelajari dan klarifikasi sebuah kebiasaan yang terinspirasi dari otak, dan deep learning ini dapat digunakan sebagai bagian inti dari keamanan jaringan. Evaluasi untuk meningkatkan tingkat akurasi pada serangan yang tidak aman pada jaringan tersebut. Kedua, eager learning adalah metode pembelajaran yang di mana sistem mencoba membangun target yang tidak bergantung pada model perhitungan sebelumnya. Ketiga, lazy learning adalah metode pembelajaran yang digunakan pelatihan data tunda secara teori sehingga membuat sebagian sistem tertunda dalam bekerja. Keempat, banking adalah penggabung antara algoritma pembelajaran machine learning dan akurasi dari klasifikasi training, statistik, dan registrasi secara terpisah untuk menghasilkan pendidikan akhir dari statik yang dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya itu salah satu solusi dalam machine learning yang memastikan bahwa hasil pada algoritma yang dilakukan akan berhasil 100% adalah pembelajaran yang bersifat soft computing. Atau soft computing adalah kumpulan metodologi yang berkembang dalam dapat mengolah data secara terus-menerus yang bertujuan untuk menghasilkan minus IQ yang tinggal dan dapat berkontribusi dalam memecah masalah dan dapat menginspirasi konsep nilai yang lebih bagus. Probabilitas regression pengambilan keputusan atau alasan untuk mengambil individu, dan neural network jaringan tiruan dalam neuro yang dirangkai dalam menentukan bagaimana cara penguatan yang optimal dan membuat mesin pada abad ke-21 dapat mendeteksi objek-objek yang ada di dalam internet seperti YouTube. Namun dalam menyelesaikan masalah pembelajaran ML ini harus menggunakan ruang penyimpanan yang sangat besar untuk menyelesaikan semua masalah yang timbul, dan juga dibutuhkan pelebalan yang digunakan untuk mengenalkan wajah sekalipun itu dari ribuan penggunanya. Yang keempat itu adalah
penulis yang diambil dari nama seorang penulis terkenal Arab. Ia adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Aiku Warismi, yang menciptakan sebuah buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, buku pengarang dan pengurangan. Makal kelima adalah prosedur komputasi, langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik yang menggunakan berbagai nilai sebagai masukan dan menghasilkan beberapa nilai yang disebut keluaran atau suatu masalah dalam bidang komputer. Algoritma sering dimanfaatkan sebagai proses pengembali keputusan atau untuk menyelesaikan suatu masalah serta merancang suatu sistem agar berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke 1.2 adalah perumusan masalah. Dalam konteks analisis kinerja algoritma machine learning dalam deteksi anomali jaringan komputer, beberapa pertanyaan utama atau dapat dirumuskan untuk menjadi fokus penelitian berikut adalah: 1. Seberapa efektif algoritma machine learning dalam mendeteksi berbagai jenis anomali dalam lalu lintas jaringan komputer. Yang kedua itu yaitu bagaimana kinerja algoritma machine learning dalam membedakan antara anomali yang sesungguhnya dengan aktivitas normal dalam jaringan. Lalu yang berikut, beberapa cepat dan responsif algoritma machine learning dalam mendeteksi anomali jaringan komputer secara real time. Yang kelima, apakah terdapat beberapa kinerja antara berbagai jenis algoritma machine learning dalam deteksi anomali jaringan. Yang berikut, bagaimana pengaruh ukuran dataset dan kompleksitas jaringan terhadap kinerja algoritma machine learning dalam deteksi anomali jaringan. Selanjutnya ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang relevan dalam konteks analisis jaringan machine learning dalam deteksi anomali jaringan komputer yang ada 8, yaitu menganalisis kemampuan bagian jenis algoritma machine learning dalam mendeteksi anomali dalam lalu lintas jaringan, yaitu menilai tingkat akurasi dan keadalan deteksi yang dicapai oleh algoritma machine learning. Yang ketiga, mengukur kecepatan dan responsif algoritma machine learning dalam mendeteksi anomali secara real time, serta mengevaluasi kemampuan yang dalam mengenai skala dan kompleksitas jaringan yang berbeda. Yang berikut, membandingkan kinerja antara berbagai algoritma machine learning dalam deteksi anomali jaringan komputer. Yang berikut itu mempelajari pengaruh untuk dataset dan kreativitas jaringan terhadap kinerja algoritma machine learning dalam deteksi anomali. Yang berikut itu mengembangkan strategi dan teknik untuk mempengaruhi jumlah alarm palsu.
Yang ketujuh, menyelidiki potensi solusi oleh sistem deteksi anomali jaringan menggunakan algoritma machine learning. Yang berikut itu mengeksplorasi kemungkinan menerapkan algoritma machine learning dalam skenario jaringan komputer yang spesifik seperti jaringan IoT atau jaringan 5G dengan memperhatikan tentang dan peluang yang unik dalam kondisi tersebut. Yang berikut itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dari kinerja algoritma machine learning. Yang pertama itu meningkatkan keamanan jaringan komputer. Yang kedua adalah pengurangan dampak serangan. Yang ketiga, mengirim serangan yang lebih kompleks. Yang keempat itu optimal sumber daya. Yang kelima itu peningkatan responsif. Yang keenam, pengaruh alam palsu. Dan yang ketujuh, peningkatan kesadaran keamanan. Dan yang kedelapan itu kemajuan teknologi keamanan. Yang berikut adalah ruang lingkup penelitian itu. Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang analisis kinerja algoritma machine learning dalam deteksi anomali jaringan komputer. Yang pertama itu algoritma machine learning yang dianalisis, yaitu ruang lingkup penelitian harus mencakup berbagai jenis algoritma machine learning yang digunakan untuk deteksi anomali jaringan komputer. Yang kedua itu jenis anomali yang diperhatikan. Yang ketiga itu skenario jaringan yang dianalisis. Yang keempat, matriks kinerja penelitian harus mendapatkan metrik kinerja yang jelas untuk mengevaluasi indeks algoritma machine learning dalam deteksi anomali. Yang kelima itu adalah dataset yang digunakan itu. Yang keenam adalah faktor penentuan kinerja. Yang ketujuh adalah peningkatan kinerja. Yang kedelapan adalah evaluasi perbandingan penelitian melibatkan evaluasi perbandingan antara berbagai algoritma machine learning